kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu memberikan kami kekuatan yang baru untuk menghadapi hari-hari kami di depan ini yang penuh dengan tidak kepastian. Tapi kami memegang teguh Tuhan. Dan kami tetap percaya, kami tetap berharap bahwa hanya Engkau Allah yang berkuasa atas segala ciptaan, atas bumi dan atas langit ini Tuhan. Dan kami hanya percaya bahwa hanya Engkau saja yang sanggup menghentikan pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Dan Engkau sanggup memberikan kekuatan, Engkau sanggup memberikan mujizat buat beberapa saudara kami, teman-teman kami, mungkin yang terkena COVID-19 Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan malam hari ini kami rindu untuk masuk lebih dalam penyembahan-Mu. Kami rindu untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Berikan kami hati yang taat, dan berikan kami telinga yang selalu dengar-dengar dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, Allah Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari Bapak Ibu katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Amin. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu ya Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allah.
dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan iman dan percaya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Dia satu-satunya Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Mari Bapak Ibu katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau kami lewati lembah ya Tuhan, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari sekali lagi dari rumah Bapak Ibu masing-masing, angkat tanganmu. Ku sembah Kau Allahku. Mari angkat tinggi tangan Bapak Ibu. Yes. Kau yang pedulikan seluruh hidupku, hanya Kau Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari katakan dengan iman, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Kau Tuhan kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Mari angkat suara Bapak Ibu, mari menyembah Tuhan. Mari sembah Tuhan dengan segenap hati. Buka suaramu, sembah Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, kekuatan di hidupku. Yesus, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa. Ku pegang teguh janji-Mu ya Tuhan. Hanya Kau penolongku, hanya Kau juru selamatku, Yesus. Oh, oh, oh. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, jawaban hidup kami, Yesus Tuhan. Terpuji Kau Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, tinggi mulia Kau Tuhan, Kau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh, Yesus Tuhan. Mulia namamu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan.
Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, Yesus. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ya Tuhan, mari semua katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidup kami ya Tuhan. Hanya Engkau yang pedulikan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari katakan dengan segenap hati, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Kau Tuhan, oh kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian syukur bagi nama-Mu. Kami mau memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Yesus, haleluya. Semua umat yang percaya bersama katakan, amin. Hanya Kau Tuhan. Oh, hanya Kau milikku di surga. Yes. Tiada yang ku ingini di bumi. Katakan, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku. Amin. Namun yang pasti kan tetap selamanya bersama Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Amin. Hanya Engkau milik kami di surga ya Tuhan. Mari bersama katakan, hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku.
selamanya. Puji nama Tuhan, Allah sumber kekuatan kami. Amin. Amin. Jempolnya di mana? Jempol. Amin, amin. Saya cuma bisa kelihatan siapa ini? Pada Bapak. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati. Kita percaya dalam selama kita masih melakukan segala sesuatu, ibadah juga masih harus lewat online sebagian. Puji Tuhan kita sudah bertatap muka mulai minggu kemarin ya. Saya happy banget lihatnya meskipun saya ada di tol waktu itu. Luar biasa. Mari kita sama-sama siapkan hati dan kita datang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Amin. Di malam yang gelap benar, di taman yang indah dan sekar, di taufan dan di laut tenang, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari sekali lagi katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku Tuhan, tanganku dipegang teguh. Kami persilakan Bapak Gembala. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang membawa kami sampai pada hari ini. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi Tuhan yang memimpin, menuntun,
menyertai kami semua. Terima kasih buat waktu yang terbaik malam hari ini, di mana kami masih boleh Kau izinkan bertemu dalam ibadah doa malam sekalipun lewat live streaming dengan Zoom. Tuhan, kiranya Kau juga hadir di tengah-tengah kami, dalam keluarga kami. Kami merindukan hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Bila Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali merenungkan dan belajar firman-Mu, mari berkati kami semua, anak-anak-Mu yang rindu untuk mendengarkan malam hari ini. Kami mau memberikan diri kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan, sebagai hamba-hamba-Mu yang terus mempertajam pendengaran kami dengan sabda firman-Mu. Terima kasih Bapak, bersyukur buat malam hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan belajar lagi firman hari ini. Tentunya masih ada di dalam tema besar daripada gereja kita. Untuk bulan ini kita akan merenungkan tentang segambar dengan Kristus. Sebentar, ini kok salah share screen-nya, sebentar ya. Kok ini, sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya, ini biasa nih, masih baru ya, beginilah. Oke, baik, kita akan belajar hari ini dari kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Baik, kitab Filipi ini menarik untuk dibahas di dalam pertumbuhan atau dalam situasi yang dimana Tuhan menghendaki kita untuk menjadi segambar dengan Tuhan. Ya. Segambar itu artinya kalau kita ada di dalam satu kaca, ya, maka kaca itu akan mencerminkan kita. Jadi kalau kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Allah, ketika kita segambar dengan Kristus, berarti apa yang ada di dalam potret Yesus itu ada dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita itu menggambarkan tentang kondisi daripada Yesus Kristus. Jadi biarlah malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Allah dalam Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ya. Baik, saya minta salah seorang bisa membantu membacakan, Bu Esther Katrina bisa membantu Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Pak Esther. Boleh ditayangkan, Pak? Atau saya pakai Alkitab sendiri? Iya, Alkitab sendiri aja. Ya, Alkitab sendiri. Bentar ya, Pak. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Nah, di dalam kitab Filipi ini, yang menarik bukan karena
Kalau di dalam Korintus ya, itu kan kota Filipi kan dekat dengan kota Korintus, di mana kota Korintus itu adalah kota yang besar, di mana di sana ada banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bertentangan atau yang yang menghalangi untuk orang-orang datang kepada Kristus. Tetapi dalam kitab Filipi ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang satu roh, orang-orang yang kenal akan pribadi Tuhan, tetapi di dalam alam pikirnya itu ada perbedaan, ya. Jadi ternyata tidak ada keseimbangan antara apa yang Tuhan inginkan. Kalau kita belajar kemarin di bulan yang lalu tentang bagaimana kita memiliki iman yang sempurna ketika kita punya iman, ya, kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan iman kita, tindakan kita selaras sejajar dengan apa yang kita imani. Nah, ternyata di dalam jemaat Filipi ini ada satu ketimpangan, sekalipun mereka secara roh itu luar biasa, ya. Tetapi ada satu penyakit yang sedang ada melanda di dalam kehidupan daripada jemaat Filipi, dan Rasul Paulus mengingatkannya kepada kita semua. Di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang kedua dikatakan, Eudia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Nah, rupanya Paulus terganggu dengan dua orang ini yang seringkali bukan masalah doktrin, tetapi masalah ini kasih yang tidak seiras dengan yang seharusnya dikerjakan. Yaitu nanti kita akan lihat di sana. Nah, kalau kita belajar dari kitab ini, ya, coba saya akan cerita dulu tentang gambar ini. Kalau tadi sudah saya singgung saja di dalam ayatnya yang ketiga dari Filipi pasalnya yang kedua tadi, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi ternyata dua orang ini, Euodia dan Sintike, mereka itu hanya untuk ini, kepentingan diri sendiri dan mencari puji-pujian. Nah, kalau kita lihat gambar ini, yang di sebelah kiri yang rambut hitam, ya, itu seorang pasien dari seorang psikiater, karena dia sedang menggugat cerai suaminya. Kenapa digugat cerai? Sebab wanita ini sudah merasa ditinggalkan oleh suaminya. Sebab apa? Si istri ini benar-benar memboroskan harta suaminya untuk kesenangan dirinya. Ya, dia kepingin apa? Dia kepingin ke salon, suaminya kasih. Dia kepingin beli tas yang mahal, dia kasih. Dia kepingin apa? Dia kasih. Pokoknya semua untuk istrinya. Namun satu ketika suami ini dalam usahanya mengalami gangguan, ya, sampai akhirnya dikisahkan mengalami kebangkrutan. Lalu si wanita datang kepada seorang psikiater dengan keadaan bukan miskin tetapi banyak sekali hartanya. Nah, waktu dia cerita kepada psikiater ini, dia kaget begitu. Lah, kamu ini wanita masih muda, kemudian kamu punya banyak harta, tetapi yang saya lihat dari kamu ini tidak sebahagia yang saya harapkan. Lalu wanita psikiater ini tidak berbicara panjang lebar, dia menunjukkan satu pembantu rumah tangga yang ada di kantor itu. Sudah, gini aja, aku enggak kasih nasihat apa-apa sama kamu, kamu ketemu sama pembantuku. Ya, aku merasa dia adalah orang yang berbahagia. Aku lihat dia bukan orang yang susah, meskipun dia kondisinya sebagai pembantu rumah tangga. Lalu akhirnya si wanita kaya ini mendatangi si pembantu rumah tangga daripada ibu psikiater ini. Lalu dia cerita panjang lebar. Pada intinya dia baru saja dalam 1 tahun kehilangan suami yang dia kasihi, ya, oleh karena penyakit kanker paru-paru. Kemudian dia punya anak sematawayang, anak laki-laki, juga meninggal karena penyakit.
Dan dia sebagai pembantu rumah tangga, bukan sebagai wanita yang tajir seperti yang kita lihat di sebelahnya. Dan cerita panjang lebar, aku betul waktu kehilangan suami, waktu kehilangan anakku, seperti dunia runtuh. Nah, tiba-tiba ada seekor kucing yang basah kuyup datang ke rumahku. Aku tidak tahu mesti ngapain dengan kucing itu, aku mencoba untuk menjamah dia. Aku coba untuk mengelap tubuh yang basah. Aku mencoba mengkeringkan dengan alat seadanya karena aku juga nggak punya air dryer. Maka kucing ini dirawat oleh ibu ini, oleh pembantu rumah tangga ini. Jadilah kucing itu akhirnya sehat. Kucing itu menjadi kucing yang bagus sekali. Ya, lalu dia berkata, oh ternyata hidupku ini masih berarti bagi seekor kucing ini. Kemudian dia mencoba yang lain, dia menjadi partner atau usaha dari orang lain. Artinya dia membantu orang lain. Dia bisa membagi pada orang lain. Dan dikatakan, itulah kebahagiaanku. Meskipun aku tidak punya apa-apa, aku tidak punya harta yang melimpah, tetapi aku masih bisa menjadi bagian daripada orang lain. Lalu si ibu yang tajir tadi, dia mulai merenungkan kembali apa yang ada dalam dirinya. Iya ya, aku ini kan lebih kok dibanding harta. Wanita PRT ini enggak ada apa-apanya dengan harta yang aku punya. Kenapa aku mengasihi diriku sendiri? Akhirnya wanita ini kembali kepada psikiater tadi dan berkata, terima kasih ibu, aku sudah menemukan jawabannya. Kemudian dia pulang dan dia menemukan jati dirinya. Nah, seringkali gambaran ini juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya terjadi. Sekalipun kita dalam hal ini pinter di dalam melayani, ya, kita punya talenta yang mumpuni, kita punya talenta yang bisa menghasilkan sesuatu. Kalau kita khotbah, orang lain bisa dengar. Ya, kalau kita menaikkan pujian, orang lain bisa tersentuh hatinya. Tetapi ada sisi lain yang semuanya itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri dan untuk keagungannya. Bukan keagungan daripada Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang di Filipi ini oleh karena dua orang, Euodia dan Sintike tadi, dikasih nasihat. Sebab mereka adalah orang-orang yang sedang menampilkan dirinya. Orang yang sedang mencari keuntungan dalam dirinya. Nanti saudara bisa baca dalam Filipi pasal yang pertama. Memang ada maksud-maksud mengabarkan Injil, ya. Itu ada yang dengan maksud baik, ada juga yang maksud yang tersembunyi. Jadi ini bukan masalah kerohanian, tetapi sikap. Nah, ternyata kalau kita melihat di dalam pelajaran ini, seperti yang didoakan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 22 sampai 24 tentang keesaan, tentang kesatuan, ya. Coba kita baca sebentar di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17. Saya minta Eliasar bisa membantu membacakan. Yohanes 17 ayat 22 sampai 24. Eliasar. Yohanes 17 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Iya, ternyata apa yang disampaikan Rasul Paulus ini adalah satu gambaran, satu keesaan antara Bapa dengan Kristus, antara Kristus dengan gerejanya, Kristus dengan jemaatnya. Jadi Paulus ini sedang menyatakan bahwa
Kalau kamu Euodia dan Sintike sikapmu seperti itu, maka akan mengganggu yang namanya keesaan atau koinonia. Ya, nanti saya akan jelaskan apa itu arti kata koinonia. Yang penting di sini Tuhan menghendaki bahwa gerejanya bersatu. Nah, dari mana gereja bersatu? Yang pertama dimulai dari pribadi yang bersatu dengan Tuhan. Pribadi yang bersatu dengan Roh Allah, ya. Kemudian yang kedua, lanjut akhirnya suami dan istri harus bersatu. Pribadi bersatu, keluarga suami istri bersatu, akhirnya keluarga bersatu, setelah keluarga bersatu sampai ke jemaat satu gereja lokal bersatu. Antar gereja bersatu, masyarakat bersatu, akhirnya bangsa dan negara bisa bersatu. Jadi keesaan atau kesatuan itu dimulai dari hal yang terkecil. Itu sebabnya, sekali lagi saya katakan, Euodia dan Sintike ternyata mengganggu kerohanian, mengganggu jemaat yang ada di Filipi. Karena itu dia ingatkan bahwa, hei orang dua kamu, ternyata Euodia dan Sintike ini bukan orang laki-laki tetapi perempuan, ya, orang wanita, dua orang wanita yang mencari keuntungan dan sedang memamerkan apa yang Tuhan berikan kepada dirinya. Dia sedang mencari popularitas di dalam pelayanannya. Dan Paulus mengatakan, hei kamu dua orang, ya kalau dalam bahasa ngone-ngone, orang dua, ya jangan menunjukkan sikap yang seperti itu. Makanya kepada dua orang ini Paulus memberikan kepadanya satu nasihat. Nah, ini ya. Di antara orang-orang Filipi ada perbedaan dan dalam pikiran mereka yang membuat Paulus resah. Jadi bukan karena pengajaran, saya ulang kembali, tetapi karena sikap yang ada di jemaat dua orang ini, Euodia dan Sintike. Ya, sehingga ini mengacaukan di dalam pelayanan yang ada di Filipi. Jadi Filipi ini memang bukan tempat yang besar, ini tempat kota kecil, ya, bukan seperti Korintus ada kota metropolitan, dan Paulus pun ada di situ mengirimkan dua orang, ya, dan masih banyak yang lain termasuk juga Timotius dan teman-teman yang lain, ya. Karena itu Paulus meminta mereka memikirkan hal yang sama, bahkan memikirkan satu hal saja, bagaimana supaya tercipta keesaan itu, tercipta kesatuan itu, ya, agar mereka dapat membuat sukacitanya penuh. Dan kita lihat bahwa kitab Filipi ini sebenarnya adalah disebut sebagai para teolog adalah kitab sukacita. Kata sukacita ini disebutkan lebih daripada 2 kali. Ya kalau nggak salah 3, 4, atau 5 kali disebutkan di dalam surat Filipi ini. Dan itu sebabnya kita hari ini kembali kalau kita belajar tentang segambar dengan Kristus, ya. Maka sebenarnya kasih itu dipakai untuk menjaga keesaan. Tetapi di Filipi muncul sesuatu yang besar, problem yang besar tentang keesaan ini, tentang kesatuan. Karena apa? Ternyata kasih yang dimiliki oleh Euodia dan Sintike ini tidak menunjukkan keesaan yang ada. Nah, kata keesaan itu juga memiliki arti tentang koinonia. Ikatan kasih orang percaya ini, kata koinonia bukan sekedar kumpul hari Minggu, bukan sekedar kumpul hari Kamis, bukan sekedar kumpul FA, bukan, atau ada satu klub sosial, bukan seperti itu, tetapi ikatan kasih. Jadi kasih itu akan menjaga keesaan. Seperti kasih Yesus kepada Bapaknya, Bapa kepada Yesus, juga Yesus kepada jemaatnya. Itu sebabnya kasih ini adalah landasan daripada keesaan. Makanya dituliskan dalam 1 Korintus 13, kalau kamu ini percuma saja punya bahasa roh, punya ini, kalau nggak punya kasih itu bohong besar. Jadi kalau kita bicara tentang koinonia, kalau saya gambarkan begini, yang pertama, itu seperti saudara ingat di India waktu itu, ya. Ada 2 orang yang kembar, kepalanya dempet. Sampai akhirnya dia dewasa, ya. Waktu anak-anak dibiarkan, menjelang remaja dibiarkan, akhirnya kalau nggak salah usia sekitar 20 sekian atau hampir 30,
Maka dokter mencoba untuk memisahkan dua pribadi ini, namanya Lela dan Leden, orang India. Nah, pada waktu dia usia sampai dengan menjelang operasi ya dewasa, mereka baik-baik saja. Mereka bisa pergi berdua, mereka bisa tertawa bersama, tetapi begitu dilepaskan ikatan kedua orang ini, akhirnya dua-dua meninggal, dua-duanya mati. Jadi kata koinonia ini bukan sekedar persekutuan doa, ya, bukan saja saling mengenal, ya. Yang lebih dalam lagi ketika saya tunjukkan tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Di sana satu kalimat yang mengatakan bahwa maka berpadulah jiwa Daud dan jiwa Yonatan. Yonatan mengasihi Daud lebih daripada orang tuanya. Terbukti di dalam peristiwa-peristiwa yang ada, Yonatan ternyata meluputkan Daud dari ancaman kematian ayahnya sendiri. Jadi ternyata kasih itu punya peran yang cukup besar di dalam sebuah keesaan, koinonia atau kesatuan. Nah, itu sebabnya bagaimana kesatuan kita hari-hari ini di dalam pribadi kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah menjalin dengan baik? Apa sekedar kita berkata, ya Tuhan aku mengasihimu, tetapi hanya sebatas di mulut? Bagaimana dengan tindakan kita? Apakah kita merasa seperti ikan yang dikeluarkan dari air dan kita berkata, Tuhan aku nggak bisa hidup tanpa Engkau? Apakah itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita? Apakah itu sudah menjadi satu kenyataan dalam hidup kita? Ketika kita ada satu problem, kita berkata, Tuhan aku nggak bisa tanpa Engkau. Itu keesaan yang harus kita bangun. Nah, baru kita membangun keesaan, kesatuan dengan orang lain, berkoinonia dengan orang lain. Ya. Nah, sekali lagi bahwa tadi saya ulang, perbedaan pendapat di antara kaum yang beriman di Filipi itu bukan masalah roh, tapi tidak sehati dan tidak sejiwa. Ya, ini yang harus kita garis bawahi. Ya. Juga tidak memikirkan satu hal yang sama. Ya, tadi kita sudah baca dalam ayat 3 dan 4 tadi. Bagaimana mereka saling mencari keuntungan sendiri. Mereka hidup sendiri. Mereka mencari popularitas sendiri. Ya. Dan ternyata itu tidak berkenan di hati Tuhan. Bukan mereka yang berbeda rohnya, melainkan pikiran dan jiwanya yang berbeda. Ya, di dalam Roma 12 ayat 1 dan ayat 2, ya. Saya minta tolong kembali Eliezer membacakan Roma 12 ayat 1 dan 2. Silakan El. Dibuka dulu mic-nya. Mic-nya dibuka dulu, mute-nya dibuka dulu. Oh iya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, Efesus pasal 4, 3 dan 4. Efesus pasalnya yang keempat, ayat 3 dan 4. Efesus pasal 4 ayat 3 dan 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh iman. Pelan-pelan. Dan berusahalah menjaga kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Iya, dipanggil untuk menjadi satu roh.
Bukan saja rohnya, tetapi apa tadi? Satu tubuh, satu jiwa dipanggil oleh Tuhan untuk ada di sana. Hal yang bisa merusak kasih tadi sudah saya sebutkan, ya, kepentingan diri sendiri dan pujian yang sia-sia. Ini yang seringkali mengganggu daripada kata koinonia terjadi, kata kesatuan terjadi, kata keesaan. Ingat ya, kata koinonia itu bila dipisahkan akan terjadi sesuatu. Ya, akan terjadi sesuatu. Kita masih ingat ketika presiden kita waktu masih memimpin, ya, ketika ditinggalkan oleh istrinya, dia seperti orang yang kehilangan sayap, ya, kehilangan kekuatannya, kehilangan kemampuannya, ya, sehingga sampai akhirnya bapak ini diperintahkan untuk diturunkan. Ini bukan berarti wanita berkuasa atau pria itu tidak berkuasa, tidak. Tetapi ini yang dikatakan sebagai koinonia, sebagai keesaan, kesatuan, seperti Kristus dengan jemaatnya. Sebabnya kata koinonia ini penting kita miliki. Baik koinonia kita dengan Tuhan, koinonia kita sebagai suami istri, koinonia kita sebagai keluarga, koinonia kita sebagai jemaat Tuhan, koinonia kita sebagai masyarakat, koinonia kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, ternyata satu hal yang diajarkan Yesus bagaimana supaya kita memiliki koinonia, satu hal saja, kuncinya memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Filipi pasal 2, kembali dalam Filipi pasal 2, ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ini kembali kata koinonia, kata keesaan diulang. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Manusia diciptakan Allah bukan untuk sendiri. Meskipun ada orang yang punya jiwa introvert, orang yang tidak bisa hidup dengan dunia luar, orang yang tidak bisa memahami orang lain. Tetapi pada dasarnya Tuhan itu menginginkan kita bukan loneliness, bukan seorang diri, tetapi bersama-sama. Karena apa? Karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain yang jelas. Waktu kita mau makan, kita tidak bisa tiba-tiba, Tuhan, kirimkan aku makanan, dan makanan datang di meja makan, tidak ada. Ada Pak Tani yang menanam padi, ada distributor, ada pengepul padi, ada yang menjualnya, ada yang mengirimkannya, ada yang berbuat sesuatu. Nggak bisa kalau kita nggak ada api, nggak ada listrik, kemudian kita tiba-tiba beras jadi nasi. Nggak bisa. Ini perlu orang lain. Ya, untuk membuat satu dandang atau apa itu namanya penanak nasi yang bukan rice cooker, ya, itu perlu orang lain yang mengerjakannya. Jadi sebenarnya kita ini bukan diciptakan Allah untuk hidup sendiri, tidak. Tetapi diciptakan dalam kebersamaan. Ya, saya ulang kembali. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, yaitu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Rasul Paulus memberikan satu kunci kepada dua orang tadi, juga jemaat di Filipi. Hei kamu tidak bisa hidup seorang diri. Kamu perlu orang lain. Kamu perlu pihak lain, ya. Kamu perlu pihak lain yang akan bersama-sama,
Ingat kata bersama-sama, saya tidak bosan-bosan katakan, itu koinonia, keesaan. Ya, benar-benar itu menjadi bagian kita. Sekalipun kita sudah pandai berbahasa roh, kita sudah bisa mengadakan tanda mujizat dan sebagainya. Tetapi kita mau tidak mau harus ada memiliki yang namanya kerendahan hati. Nah, singkat saja, apa itu kerendahan hati yang Yesus berikan? Yang pertama, apa sih yang dapat kita pertahankan dalam hidup ini? Coba kita renungkan. Kalau kita sombong, kita tinggi hati, kita congkak, kita pikirkan diri sendiri, apa sih yang dapat kita pertahankan? Kalau kita sadar, ini semua karena Tuhan yang memberi. Tuhan yang menganugerahkannya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Mazmur 1:27 katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan tidur sampai malam kalau Tuhan tidak memberkatinya. Jadi benar-benar di hadapan Tuhan kita harus memiliki kerendahan hati. Yesus contoh yang baik. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29 katakan, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi apapun yang ada pada kita, kalau bicara tentang kebersamaan, saudara-saudara, sampai akhirnya maaf ya, ini diambil oleh faham daripada China, ya komunis, di mana mereka mengatakan sama rata sama rasa. Tapi bukan itu maksudnya Tuhan. Jadi kita percaya semua itu karena anugerah daripada Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat dipertahankan. Ya, bahkan hidup kita pun tidak bisa kita pertahankan. Ya, tadi saya sempat bincang-bincang dengan Ibu Dwi, ya, di mana hari ini kita mendengar ada beberapa rekan Tuhan yang ada di negara kita yang punya nama, ada terpapar COVID lagi di rumah sakit, dikatakan, aduh sedih banget. Ya, lalu dapat apa kita mempertahankan diri kita jikalau Tuhan mengendaki demikian? Kecuali kalau kita ngawur, kita salah, ya itu risiko. Tetapi ketika kita baik-baik saja dan semua terjadi, bahkan kalau kita boleh jujur, harta kita, kekayaan yang ada pada kita, itu kalau bukan Tuhan, nggak mungkin bisa. Keluarga kita, ya. Saya hanya mengingatkan kepada para orang tua yang masih punya anak-anak, ya. Jangan berlebihan dengan anak-anak kita, ya. Ya, perhatikan seperlunya, secukupnya. Enggak usah lebay. Sesuai dengan umur, ya. Jangan karena orang lain kemudian kita menuruti. Ya, sekarang mereka masih kecil, masih unyu, masih lucu-lucunya, ya. Nanti kita akan lihat cerita apa yang tragis dari akhir daripada cerita ini dari firman hari ini. Jadi tidak ada yang dapat kita pertahankan. Semua karena anugerahnya. Dan yang kedua, Yesus memberi contoh yang baik. Dia seorang hamba. Jadi di dalam Tuhan itu gak ada bos. Saya pun bukan bos. Saya sebagai pengatur jemaat. Ya, ini satu ayat yang saya pegang di kitab 2 Petrus. Kok gembala, jangan mencari keuntungan dari domba-dombamu. Ya, dan jangan engkau marah-marah dengan domba-dombamu. Nah, sekarang domba-domba sekarang ini kan juga unik begitu loh, ya. Makanya tetaplah be humble. Ya, karena itu saya di beberapa minggu yang lalu, sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu, tiba-tiba ada satu kata yang muncul dalam hati saya begini. Ada pokoknya begini, kalimat itu begini. Kamu sebagai orang percaya siap-siap untuk apa saja. Siap untuk terima berkat, siap untuk dimaki, siap untuk dihina, siap untuk dilecehkan, bahkan siap untuk mati. Jadi seorang hamba itu terserah tuannya. Jadi kita nggak punya hak apa-apa sebenarnya di hadapan Tuhan. Ini yang namanya kerendahan. Jadi di dalam kita berkoinonia, kita tidak bisa saling mempertahankan. Misalkan begini, aku punya ide, aku punya ini. Ya ideku begitu tidak demikian.
Ya, apalagi sudah kita punya acara besar, ya, ada Natal, ada apa, itu biasanya kadang-kadang kenapa ya? Kadang-kadang agak malas mengadakan, terus terang saja. Ya, masalah seragam aja sudah bikin pusing, ya. Nanti warna hijau, masa Natal hijau bosen, merah, aduh yang hitam bagaimana? Gitu. Akhirnya apa? Berkelahi gara-gara apa? Seragam. Dia seorang pendoa tadi kemarin, bahkan saya ketika menyampaikan hal ini kepada satu pertemuan doa, dia pun demikian. Sampai dia begini, pendoa-pendoa juga saya heran. Waktu dikirim ke daerah untuk berdoa, gara-gara selimut aja bisa marah-marah. Coba, doanya kenceng, tapi apa? Marah-marah dengan teman-teman, apa? Selimutnya diambil. Nggak dapat bagian selimut. Diundang lagi ke satu tempat, dia katakan, loh, kok ditidurkan di alas? Kok dihambarkan di lantai dengan kasur? Emang kenapa gitu? Jadi makanya tidak ada yang dapat kita pertahankan begitu. Makanya saya ini jadi peringatan bagi saya juga hari-hari ini ya. Kadang-kadang maaf juga ada hamba Tuhan ya. Sudahlah banyaklah kalau diundang ya, bahkan kemarin Pak siapa namanya? Pak yang di Cengkareng itu bilang begini, aku naik Brownfit kemana-mana, tapi ternyata waktu aku pulang dilihat sama yang undang, lalu enggak diundang lagi. Lalu apa kaitannya antara Brownfit dengan pelayanan? Enggak ada kaitannya, penting kan sampai bisa melayani begitu. Makanya saya ini merindukan apa yang Tuhan mau saya tetap lakukan lah, ya. Saya nggak mau yang aneh-aneh, kita pun juga nggak mau yang aneh-aneh. Jadi kebersamaan itu memang diperlukan harga yang mesti dibayar. Ya, jadi menjadi hamba satu dengan yang lain. Lupa kalau diinjak-injak ya sudahlah, diinjak-injak itu memang juga bahkan bagian kita kok gitu ya. Yesus pun juga diinjak-injak, diludahi, dikasih mahkota duri. Nah, sekarang kalau kita segambar dengan Kristus ya siap-siap demikian. Are you ready? Are you ready? Pak kok gak enak firman? Ya ini firman. Ya ini firman. Itu kita nggak bisa memilih, nggak bisa memilah. Ini sudah kita mesti makan, ya. Nah, kalau kita lihat, saudara, ternyata dengan koinonia, ya itu hasilnya luar biasa. Tuhan dimuliakan dan menarik orang datang kepada Yesus. Kalau koinonia itu terjadi, kebersamaan terjadi, sudahlah. Kalau kita lihat beberapa ayat, bila Yesus ditinggikan, maka menarik orang datang kepada Yesus. Oke, saya akan tutup dengan satu kisah. Ya, jadi beberapa hari yang lalu saya membaca di kalau saya kiriman dari saudara sepupu saya. Ya, ini terjadi di seberang, orang seberang. Jadi dia punya 3 orang anak wanita. Nah, 3 orang anak wanita ini sejak kecil karena papanya juga berpendidikan, maka dibuatlah anak ini menjadi orang yang pandai. Artinya disiapkan untuk masa depannya. Ya, sampai waktu dia masih usia berapa tahun, setahun atau 2 tahun, papanya sudah siapkan masing-masing satu rumah. Ya, dengan maksud begini, nanti kalau ada apa-apa dengan papa, kamu bisa jual rumah itu, kamu bisa pakai untuk kuliah, ya. Sampai akhirnya anak ini menjadi mahasiswa dan ternyata betul dia punya kerinduan untuk sekolah di luar negeri, ya. Ini saya sampaikan di ibadah yang lalu, ya. Jadi bagaimana ketika dia sekolah, yang pertama anak ini ada di Cina, yang kedua ada di Amerika, yang ketiga ada di Selandia Baru. Mereka akhirnya sekolah dan yang paling kecil masih kuliah dan menjelang akhir semester. Tapi yang 1 dan 2 mereka sudah punya usaha, punya pekerjaan di Cina dan di Amerika. Nah, waktu mamanya sakit, si bapak ini bilang sama anaknya, "Nak, pulang sebentar, lihat mama.
Yang pertama dia katakan, nggak bisa Papa, ini aku lagi gini-gini di pekerjaan, nggak bisa meninggalkan. Yang di Amerika juga sama, yang kecil juga sama. Ini lagi ujian semester Papa, kalau aku nanti tidak ikut, aku akan mengalami kegagalan dalam sekolahku. Akhirnya mamanya pergi, Papa yang menyesal, aduh kenapa dulu aku mengerjakan seperti ini. Ya, karena itu malam hari ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke, cerita terakhir. Ini terjadi sungguh saudara, ini kejadian berapa tahun yang lalu. Ada rombongan anak-anak yang piknik di salah satu pantai di Malang Selatan. Saudara nanti Google di Google ya, itu Kota Malang itu memang memiliki ada sekitar 49 lokasi yang bagus. Nah, salah satu adalah pantai di Pujiarjo. Pujiarjo ini memang pantai ini ditutup dengan tebing ya, jadi tebing, kemudian setengahnya laut, tebing lagi begitu. Saya pernah ke sana. Nah, satu kali ada rombongan yang pergi ke sana untuk berekreasi. Tiba-tiba datang ombak besar, besar sekali. Ya. Jadi ada beberapa anak sekolah yang tergulung ombak. Nah, satu kali ada satu pendeta yang ada di situ, dia ada di pinggir pantai, dia nalurinya ingin menolong, ya. Kemudian diraih anak itu, satu dia kasih ke temannya berhasil, dua dia kasih ke temannya berhasil, lalu yang ketiga dirinya. Ternyata dia sudah sampai jauh dan sampai akhirnya ada di satu palung laut. Dan dia diketemukan sudah meninggal. Nah, kadang-kadang kebersamaan itu seperti itu. Kadang-kadang kita harus mengorbankan segala-galanya. Hanya untuk apa? Kebersamaan itu menjadi sebuah kenyataan. Koinonia itu menjadi satu kesatuan yang benar-benar utuh. Jadi kalau kita egois seperti Euodia dan Sintike, itu di hadapan Tuhan bukan seorang pelayan yang dikehendaki, bukan jemaat yang dikehendaki. Yaitu mari hari ini lewat gambar yang Yesus berikan pada kita, menjadikan kita benar-benar mengalami anugerah. Bersatu dalam jiwa, pasti akan memikirkan hal yang sama. Kita dipakai oleh Tuhan hanya satu, untuk membawa kemuliaan dan menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa buat malam hari ini, di mana kami boleh kembali belajar firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu malam hari ini. Ingatkan kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa, kami hanya seorang hamba yang melakukan seperti apa yang Kau mau. Jauhkan kami dari segala kesombongan bila Kau pakai kami, bila Kau memampukan kami, ajar kami untuk tetap rendah hati. Kami mau belajar sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa, menerangkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kami kembalikan kepada Ibu Linda. Masih ada Ibu Linda? Oh, dia sudah pergi. Ya, Bu Maya, untuk Maya juga kerja. Bu Maya ada Kak Didi? Ya, ada Pak. Oke. Ada yang mau kesaksian hari ini? Atau mau sharing sesuatu? Mana? Iya, saya akan kirimkan untuk pokok doa hari ini. Sebentar. Ya, kita akan berdoa bagi gereja kita hari ini.
Sebentar kok keluarnya ini. Sebentar ya. Mari kita akan satukan hati kita dalam doa. Silakan untuk yang nomor 1, saya minta Kak Yuan, masih ada Kak Yuan? Kak Yuan. Maaf Pak, masih di jalan lagi nggak bisa. Oke. Terima kasih Kak Yuan sudah ikut dengan baik. Terima kasih, puji Tuhan Kak Yuan. Oke, Kak Pipit bisa berdoa untuk poin doa yang pertama Kak Pipit. Iya Pak. Untuk yang pokok doa Gereja Betania yang Oke. Yuk. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Pada hari ini kami mau mendoakan untuk gereja kami, Betani Bapak, ke dalam tangan Engkau. Bapak, kami tahu Tuhan dalam masa pandemi ini banyak yang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan, tetapi karena karya Tuhan itu nyata di dalam kehidupan jemaat-Mu Bapak. Tuhan tolong buat gembala kami dengan Pak Budi beserta dengan tim dalam pelayanan online Bapak, dengan beberapa kedepannya masih tetap dalam kondisi seperti kondisi sekarang ini. Tuhan tolong. Dan juga mulai dari minggu lalu kami juga udah kebaktian ibadah offline dengan beberapa protokol kesehatan. Bapak kami tahu Tuhan keadaan ini harus kami lakukan untuk demi biar tetap untuk kondisi kami menjaga satu dan yang lainnya dalam ibadah kami Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa Bapak untuk komitmen daripada setiap kreativitas ide yang terbaru serta komitmen gembala jemaat, pelayanan aktivitas dalam melayani, baik dalam pelayanan ibadah umum untuk hari Minggu, dalam pelayanan streaming maupun online dan offline, dan juga pelayanan sekolah Minggu dalam menjangkau anak-anak, dalam menyampaikan firman, dalam pembekalan akan kebenaran, dan juga kelas tunas, dan beberapa kegiatan-kegiatan gerejamu, baik dalam membagi baksos atau melakukan kegiatan setiap tanggal 13 dan meeting on air dan FA maupun ibadah doa, dan banyak kegiatan-kegiatan dilakukan. Tuhan tolong biar setiap jemaat-Mu dapat ikut serta untuk kami dapat membangun akan iman percaya kami dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat untuk dalam masa pandemi ini mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan Tuhan. Bapak, kami tahu Tuhan banyak jemaat kami yang belum dapat terjangkau dengan kondisi situasi yang tidak memungkinkan, baik mereka yang berada di luar kota maupun berada di Jakarta atau wilayah kami dengan rumah yang berbeda-beda, dan juga usia daripada jemaat kami yang berbeda juga. Tuhan tolong sehingga ada beberapa mereka harus menikmati ibadah melalui streaming on air, dan juga buat kami yang bisa memungkinkan untuk dapat beribadah off air, Tuhan tolong Bapak. Untuk kami bersatu padu, untuk kami dalam satu pikiran, satu kebenaran firman, dalam kasih Tuhan. Bapak juga mau berdoa untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang selama ini berjalan, maupun online, maupun onsite, maupun kegiatan-kegiatan yang ada. Tuhan tolong, biarlah dapat berjalan dengan baik, campur tangan Tuhan, untuk setiap daripada para pengerja, para aktivis, dan para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya, juga untuk jemaat-Mu, juga turut serta dalam mendukung, melalui doa, melalui kehadiran atau dukungan yang daripada mereka untuk bisa tetap kegiatan-kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan ditinggikan, dan misi visi daripada gereja kami dapat tercapai dengan campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Kak Pipit. Yang kedua kita akan berdoa untuk pasca pandemi. Ya, silakan saya minta pada Ibu Ruth untuk bisa berdoa. Ibu Ruth masih ada? Masih Pak. Oke. Ya, silakan berdoa Bu Ruth untuk pokok doa yang kedua, ketahanan masa pandemi, sebab kita tahu negara kita menurut Badan Pusat Statistik ya
katanya mengalami resesi, ya. Tetapi kalau kita lihat masyarakatnya semua masih sehat-sehat, mereka resepsi. Ya, kita berdoa supaya ketahanan ini bisa ada di negara. Silakan Ibu Ruth berdoa untuk pokok doa yang kedua. Mari dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk setiap firman yang tadi boleh kami dengar Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh terus serupa dengan Engkau Tuhan, dan hidup kami boleh terus Tuhan Yesus mengandalkan Engkau dalam segala perkara Tuhan. Terutama di masa pandemi ini Tuhan Yesus, di mana Tuhan banyak sekali saudara-saudara kami Tuhan yang terkena dampak Tuhan Yesus, bahkan dalam segala bidang Tuhan Yesus, dalam bidang pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, semua Tuhan Yesus kami terkena dampak, tapi kami percaya Tuhan Yesus di dalam setiap permasalahan hidup kami Tuhan Yesus, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Engkau tetap Tuhan Yesus Allah yang ajaib, Allah yang selalu memberkati kami dalam segala hal Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus di masa pasca pandemi ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus kebaikan, kemurahan, kasih, sukacita, damai sejahtera, bahkan Tuhan Yesus berkat yang daripada Tuhan terus boleh tercurah Tuhan Yesus bagi kami semua, bagi seluruh rakyat Indonesia di 34 provinsi Tuhan, terutama bagi anak-anak-Mu Tuhan yang berharap kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan boleh tetap ada ketahanan di bidang ekonomi Tuhan, baik itu di bidang perdagangan barang, jasa, ekspor, impor, dan perbankan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus terus Tuhan roda ekonomi boleh terus berjalan dengan baik Tuhan, meskipun manusia boleh mereka-reka Tuhan Yesus yang tidak baik, tapi kami percaya Tuhan Engkau selalu mereka-reka yang baik bagi kami sekalian Tuhan, bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang selalu berharap kepadamu. Dan Tuhan kami juga berdoa untuk ketahanan pangan yang ada Tuhan Yesus, baik itu pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, persawahan Tuhan. Boleh Tuhan Yesus kami terus Tuhan ada hal yang baik Tuhan terjadi Tuhan, boleh ada kecukupan pangan Tuhan Yesus di tahun-tahun yang akan datang Tuhan Yesus, seperti Engkau memberikan hikmat Tuhan Yesus bagi Yusuf Tuhan, Kau juga berikan hikmat bagi pemerintahan kami Tuhan Yesus dalam mengelola pangan Tuhan Yesus di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di saat kami semua berdoa, di saat kami berseru kepadamu Tuhan Yesus, semua yang baik, semua yang mulia Tuhan Yesus, semua yang ajaib Engkau perintahkan terjadi di bangsa dan negara kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga mau berdoa untuk ketahanan kesehatan dan pemulihan kesehatan warga yang terpapar Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus setiap saudara-saudara kami Tuhan yang sudah terpapar COVID-19 Tuhan, boleh terus diberikan pemulihan yang sempurna Tuhan, sehingga Tuhan mereka tidak lagi menjadi karya Tuhan yang menularkan Tuhan Yesus virus itu Tuhan, tapi mereka punya antibodi yang luar biasa Tuhan, sehingga Tuhan Yesus tidak ada lagi saudara-saudara kami Tuhan, tidak ada lagi di antara kami Tuhan Yesus yang terpapar dengan COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk setiap vaksin yang sudah mulai beredar Tuhan, biar itu boleh beredar ke seluruh bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, sehingga Bapa COVID-19 ini Tuhan boleh diatasi dengan baik Tuhan, dan tidak ada lagi Tuhan Yesus yang terdampak atau yang terkena Tuhan Yesus oleh virus COVID-19 Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk ketahanan mental, spiritual warga Tuhan dalam menghadapi pasca pandemi Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak yang terguncang Tuhan Yesus dengan adanya pandemi ini Tuhan, tapi kami berdoa, kami bersatu hati Tuhan Yesus, biarlah kasih karunia yang dari Tuhan, biarlah shalom yang dari Tuhan, biarlah kedamaian yang dari Tuhan boleh tercurah bagi pribadi, setiap pribadi yang ada di bangsa dan negara kami, di setiap pribadi yang ada di Indonesia Tuhan Yesus, tidak terkecuali siapapun Tuhan. Malam hari ini kami bersatu hati, kami minta Tuhan, berikan Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, berikan kemurahan-Mu Tuhan, berikan Tuhan Yesus kasih-Mu yang ajaib itu Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan Yesus, sehingga Tuhan boleh terjadi Tuhan Yesus kebaikan Tuhan, boleh terjadi Tuhan Yesus pemulihan Tuhan, baik itu secara mental dan spiritual Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus di saat seseorang terkena COVID-19 yang sakit bukan cuma fisiknya Tuhan, tapi mentalnya juga Tuhan Yesus. Untuk itu Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Kau akan berikan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan.
Tak terkecuali Tuhan Yesus juga suruh pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Terus Tuhan boleh ada ketahanan pangan, boleh ada kesejahteraan Tuhan, boleh ada kemajuan di bidang ekonomi Tuhan Yesus. Meskipun di tengah pasca pandemi ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang kami doakan malam hari ini Tuhan, kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, untuk pokok doa terakhir yang ketiga, saya minta Pak Didi untuk berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah. Silakan Pak Didi. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih karunia Tuhanlah kami boleh berkumpul lewat Zoom Tuhan. Kami percaya semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Kami yakini semuanya selalu dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tuhan. Indonesia ada oleh karena kebaikan Tuhan. Indonesia ada oleh karena kasih setia Tuhan. Dan yang kami amini, yang kami percayai, Tuhan Yesus mengasihi Indonesia. Tuhan Yesus terlebih mengasihi Indonesia, bahkan ingin memberkati Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta kasih-Mu atas Indonesia Tuhan. Dan kami percaya bahwa pemimpin-pemimpin kami yang ada di bangsa Indonesia ini Tuhan, semuanya atas kehendak-Mu Tuhan. Semuanya atas seizin-Mu Tuhan. Kami berdoa buat Presiden Joko Widodo Tuhan. Kami berdoa buat Wapres Bapak Amin Ma'ruf Tuhan. Beserta jajaran kementerian Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, roh takut akan Tuhan ada atas Bapak Jokowi dan kementerian yang ada Tuhan. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan hikmat Tuhan, dengan takut akan Engkau Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap gubernur yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat-Mu, takut akan Engkau Tuhan. Menjadikan daerahnya daerah yang adil, makmur, dan sentosa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan pun mengasihi para gubernur yang ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bupati, wali kota, Tuhan juga sertai, Tuhan jagai juga Tuhan. Apapun yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang mereka lakukan untuk kesejahteraan, keadilan rakyat Indonesia, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan buat harmonisasi Tuhan, buat kerjasama antar lembaga yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja sama dengan baik Tuhan, tidak melakukan korupsi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kerjasama yang ada akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, terus lebih baik dan terus lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, secara khusus buat ketahanan Tuhan, kami berdoa buat para pimpinan TNI, para pimpinan Polri, jagai, sertai, bahkan seluruh pimpinan TNI dan Polri dari tingkat yang paling tinggi dan paling rendah Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur mereka sudah menjaga Indonesia menjadi lebih baik Tuhan. Bersyukur dengan adanya mereka tidak banyak kerusuhan di Indonesia Tuhan. Kami percaya Indonesia akan terus aman, Indonesia akan terus membaik keamanannya Tuhan karena ada TNI Polri yang Tuhan jagai. Dan kami juga berdoa Tuhan buat proses belajar mengajar di dunia pendidikan Tuhan. Kalau sekarang masih dilakukan lewat Zoom Tuhan atau lewat daring Tuhan, kami percaya itu pun karena seizin Tuhan. Kami percaya itu pun Tuhan ingin nyatakan kebaikan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sedikit demi sedikit, lambat tapi pasti kami akan boleh bertemu lewat kelas meskipun nanti akan ada beberapa kendala, tapi kami yakin dengan adanya perbaikan yang ada, dengan adanya vaksin sehingga kelas boleh kembali dibuka Tuhan. Terima kasih Yesus, sertai anak-anak kami supaya pelajaran kedepannya menjadi lebih baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar.
Eliasar tutup dalam doa. Bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah doa malam yang kami lakukan secara online pada malam hari ini. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada melakukan ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah menyertai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan kami percaya ibadah yang kami lakukan, yang kami kerjakan pada malam hari ini Tuhan merupakan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah pada malam hari ini juga ya Bapa, di akhir daripada ibadah kami ini Tuhan, kami minta Engkau mencurahkan berkat-Mu kepada setiap kami. Sempurnakan ibadah kami Tuhan lewat berkat yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami angkat tangan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami menerima dengan iman segala berkat anugerah, rahmat, sukacita, damai yang sejahtera terus melimpah di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam usaha pekerjaan kami. Dan berkat ini kami terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih semuanya.